Kita baca berita dulu ya. Ada berita menarik nih. Ada bapak-bapak yang gak pernah bantuin istri nyuci mobil, nyuci baju, dikirim ke barak militer. Makanya bapak-bapak bantuin istri dong ya. Ada juga berita bocah-bocah yang suka pusreng, siap-siap besoknya push up. Makanya jangan pusreng terus. Tengah malam olahraga ngapain tong? Lu malam-malam baca koran. Koran lu hari lalu lagi. Kayaknya sehat banget hidup nih. Iya, saya lagi mau ini nih ngurusin pinggang. Ukuran celana saya udah 35 kalau malam. Kalau pagi 34. Bisa berubah tuh. Iya, kan habis BAB turun tuh. Kalau kata Menkes, siap-siap menghadap lebih cepat. Menghadap istri kan? Iya. Jadi olahraga terus nih ya? Iya, saya juga mau jaga tubuh saya juga. Biar warga saya milih saya kan, kalau saya keren gini. Emangnya lagi pengen nyalonin apa? Saya mau nyalonin ketua RT. Oh ya? Iya. Saingannya siapa? Bapak saya. Berat dong. Berat sih. Udah jangan banyak tanya, saya mau lanjut nge-gym dulu. Oke. Ke tempat fitness 24 jam. Oh iya ada ya? Ada dong. Oke, sukses ya. Sini apa situ? Situ aja. Oke. Ya udah, Aumania, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Kita langsung ke berita yang pertama ya, Bray. Yo yo yo. All my brother and my sister. Ats gak nih? Kali ini kita bakal bahas tanaman yang sempat bikin negara ini alergi. Sekarang bakal diteliti. Setelah ribuan wacana ngambang kayak asap vape di kamar kos, BNN resmi ngumumin kita bakal teliti ganja buat medis. Rakap terus, ats gak nih? Ini momen langka, Bray. Negara kita yang biasanya anti ganja, kayak bapak-bapak Facebooker anti TikTok. Tiba-tiba ikutan tren joget statue. Kalau memang cocok, bisa datang ke rumah. Hey, statue. Sekarang kita serius ya. Ternyata negara bisa ngehit setelah dapat desakan, demo, debat, dan pasien udah wafat. Salah satu pemicunya adalah wafatnya Pika, pasien yang butuh ganja medis tapi negara slow respon. BNN baru bergerak setelah pasiennya sudah tidak bernyawa. Fix negara nggak suka early access, sukanya nunggu deadline. Padahal riset ganja sudah dibahas entah dari zaman kapan, tapi lebih sering diomongin daripada dikerjain. Kayak cowok wibu yang bilang aku serius kok sama kamu, tapi abis itu ngilang 2 minggu, muncul ngajak nonton Naruto. Ganja itu tanaman bukan setan, jadi jangan takut-takutan. Secara medis dia bisa bantu pasien epilepsi, kanker, nyeri kronis, asal dosisnya pas dan niatnya bener, Bray. Kalau dipakai buat healing sambil dengerin paman Bob Marley, terus nangis lihat lampu merah, tiba-tiba teriak bumi diinvasi Decepticon, padahal yang lewat truk tronton. Itu sih fix fantasi kalian terlalu tinggi. Tapi ingat, Bray, jangan sampai riset ini jadi eksklusif kayak grup alumni yang cuma isinya bos-bos. Publik harus dilibatin, apalagi yang udah ngerasain langsung manfaatnya. Soalnya kalau enggak takutnya hasil risetnya kayak penonton di studio nih. Ngerti nggak ngerti, yang penting ngakak aja. Iya lagi. Anggota DPR Hinca Panjaitan juga udah ngegas, negara jangan lelet. Katanya, betul Pak, atau jangan-jangan birokrasinya lagi fly.
Ganja bisa bikin slow motion, tapi jangan sampai negara ikut-ikutan slow, ngeframe, lambat. Untungnya sekarang BNN udah gandeng Kemenkes dan BRIN buat riset. Formasi lengkap. Udah kayak boy band namanya With Direction. Agar riset ganja terarah, bukan melayang tiba-tiba. Semoga risetnya nggak bertele-tele, kayak sinetron jam 2 siang ya. Panjang, endingnya nggak ada, kepotong iklan makanan kucing lagi. Intinya ganja medis itu peluang buat nolong banyak orang. Bukan buat mabok-mabokan di rooftop. Awalnya ngobrol soal kerja, lanjut urusan rumah tangga, sampai bahas dinosaurus kenapa bisa punah. Jangan takut sama tanamannya, takutlah pada manusia yang salah pakai. Karena yang bikin rusak bukan ganja, tapi ego yang dilinting tanpa logika. Ego yang dilinting malah. Ganja medis itu kayak mantan. Dipikirnya toksik, ternyata bisa jadi penolong di masa sulit. Bisa nombokin utang di warung. Bisa bantu bayar kartu kredit. Tolonglah negara, jangan kalah bijak sama tanaman. Tanaman aja bisa nyembuhin, masa sistem masih nyakitin. Kita lanjut lagi dari soal riset ganja medis yang masih rencana. Kita geser ke korupsi yang sudah jadi candu dan budaya. Kali ini kita bicara soal proyek fiktif. Tapi kerugiannya fakta. Ada 2 proyek lagi. 11-12 sama pacar yang tiap hari bilang, "Good night babe, love you so much. Miss you my future husband." Tapi di belakang ternyata jalan bareng sama bestie. Lovely tapi racun. Kita mulai dari PT Telkom dulu nih, perusahaan BUMN kebanggaan negeri yang katanya bisnis jaringan sinyal, tapi geraknya kadang suka nakal. Cubit nih. Menurut Kepala Seksi Kejati DKI Jakarta, total kerugian negara 431 miliar rupiah. Kalau dijadiin paketan internet, bisa live joget satu negara itu. Musik! Bor, berasa habis bor. Hai, mari kita joget. Genzi, generasi Zorro, Antonio Banderas. Tua. Kerugian itu kata Kejati akibat beberapa proyek fiktif. Catat beberapa, nggak satu proyek, tapi sudah bundling dosa berjamaah. Mulai dari pembelian seperangkat network optimizer yang nggak pernah ada, mirip sinyal wifi publik ada tapi nggak bisa connect. Lalu proyek virtual intelligence yang lebih goib dari wajah gebetan yang dapat dari Tinder. Soalnya mukanya diedit pakai ChatGPT. Dan pengadaan server serta storage yang lebih misterius dari konspirasi Freemason dan Illuminati. Cuma dia dan Tuhan aja yang tahu. Dan ini melibatkan banyak tokoh, ada dari Telkom, ada anggota DPRD. Udah kayak Avengers, tapi misinya bukan menyelamatkan dunia, tapi buat rakyat menderita. Gak cuma perusahaan telekomunikasi yang bikin proyek fiksi, ada juga nih di NTT. Proyek irigasi bikin petani gigit jari. Jadi ceritanya ada 4 orang ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi jaringan irigasi di YHS Manggarai Barat NTT yang mengakibatkan kerugian negara 2,3 miliar rupiah. Kecil sih kalau dibandingkan klasemen Liga Korupsi, masuk divisi 4 ini ya. Tapi dampaknya nggak kecil, bisa bikin petani menggigil kelaparan. Proyek irigasi ini digagas di daerah rawan kekeringan agar pertanian tetap bisa jalan. Tapi nyatanya irigasinya ada, tapi yang ngalir cuma air mata petani. Ladangnya tetap kering, petaninya tetap susah panen, tapi dompet koruptornya subur. Modusnya klasik banget, markup, fiktif, SPJ bohong, kayak cowok playboy, fit IG-nya stylish, isi ATM-nya tragis. Koruptor irigasi sudah ditangkap, proyek fiktif Telkom juga mulai diusut. Tinggal kita tunggu vonisnya, jangan sampai kayak jaringan internet, lemot, dan putus-putus. Dan hukumannya jangan kayak perintah senior di grup kantor, cuma dirit nggak dijalanin. Sering ya?
Semoga suatu hari kita nggak cuma bangga punya IKN dan tol Trans Sumatera, tapi juga bangga bilang di negara gue koruptor dihukum berat, bukan berat sebelah. Kita lanjut ya penonton. Dari kasus proyek fiktif dan korupsi yang bikin kita terus-terusan emosi, kita lanjut bahas investasi yang niatnya bikin ekonomi rakyat happy, nyatanya tetap aja lagi-lagi bikin naik tensi. Orang bilang kita ini bangsa yang ramah. Tapi pas investor datang bukannya disambut karpet merah, tapi ini langsung dijadikan sapi perah. Dan disambut kapak merah. Lihat investor udah kayak lihat mantan dapat kerja. Langsung disamperin lagi utang. Ingat waktu kita bareng, sini gantiin. Boncos gue nih. Boncos gue sama lo. Jadi ceritanya begini ceritanya. Belakangan viral video oknum Kadin Kota Cilegon minta proyek 5 triliun rupiah ke investor asal Tiongkok. 5 triliun. Itu minta proyek apa minta pabrik? Bayangin 5 triliun rupiah. Kalau dibeliin cendol hijau tuh Antartika. Kesenjangan cendol. Saya puterin nih videonya. Dari kegiatan Cengda, ini kan triliunan, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya aja. Iya, jangan itu lagi, langsung. Dari 17 triliun, total kegiatan total yang dikasih ke total 1 triliun kurang lebih. Ya, artinya masih ada 15 triliunan lah. Nah, dari 15 triliun, berapa yang untuk lokal? Oke, poinnya gitu. Sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, mungkin yang akan disampaikan nanti yang pernah bertemu ini Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian, karena semenjak pertemuan beberapa kali sampai saat ini apa yang dijanjikan Cengda itu belum pernah ada realisasinya. Ini mungkin yang kita pertanyakan pada hari ini. For join about this project on Cilegon area, so you have the first join is us, not too far or other people not register. Yes, if you have if you have the capability, because we can, you can join the people. And I think if you Tuh penonton beres kan? Investor Tiongkok baru mendarat, belum sempat nanya toilet di mana, udah ditodong, dimintain jatah duluan, nggak jadi kebelet ke toilet tuh investor, BAB-nya naik lagi khusus. Minta proyek tanpa tender pakai maksa lagi. Udah kayak bocah ngerengek minta dibeliin motor, nggak dikasih tendang-tendang pintu. Atau mirip stress graduate, ngelamar kerja, belum kasih CV, udah banyak syarat, gaji setara dirut, jadwal kerja harus work-life balance, plus tunjangan pulsa. Mimpi kali ya? Investornya bingung, dia pikir kota industri ramah investasi. Ternyata kota instastory. Ngobrol dikit langsung viral. Abis viral, oknum Kadin Cilegon bilang itu selip lidah. Hello. Nyebut proyek 5 triliun berkali-kali dikata selip. Itu lidah apa power steering? Bangke. Selip lidah tapi sebut angka. Udah kayak salah sebut nama istri pas lagi ngigo. Bangun tidur langsung ke pengadilan agama. Lagi tidur, Wulan. Wulan siapa mas? Itu tukang galon belum bayar. Gubernur Banten sampai kecewa berat. Sementara tim verifikasi lagi disiapkan sama Kadin Pusat. Investor niat bangun pabrik, niat naruh modal, malah ditagih kayak ngutang pinjol. Ujung-ujungnya bisa aja investor kabur. Bukannya narik investor malah narik kolor. Yang terdampak nggak cuma organisasi Kadin, citra daerah dan negara, tapi semua pengusaha lokal yang jujur juga ikut malu. Padahal banyak yang kerja keras, bersaing sehat,
Tapi dicoreng sama oknum-oknum yang ngira Kadin itu singkatan dari keliling ambil dana investasi negara. Come on. Investor itu didatangkan buat rakyat, bukan buat dijadiin objek malak. Kalau mau cari jatah, mending malak temen aja di warkop. Minimal nggak masuk berita, paling cuma di blok WA-nya. Jadi intinya kalau semua proyek kudu setor duluan baru bisa jalan, investor jadi mikir-mikir mau taruh duit. Ini negara apa kos-kosan, mau masuk bayar uang kunci dulu. Jangan sampai peristiwa serupa terjadi lagi, di mana setiap peluang masuk harus disambut jatah mana jatah. Ingat, kita ini mau dikenal jadi negara ramah investasi, bukan republik penuh intimidasi.